Ya, memang salah satu fungsi dari hak cipta itu ya adalah memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi si kreator apabila ada pihak-pihak lain yang menggunakan karyanya tanpa izin. Jadi kalau memang hak cipta ini diterapkan dengan baik ya, kepastian hukumnya dan juga pelanggarannya juga ditindak gitu, maka si kreator ini apakah dia penulis lagu, penulis buku atau pelukis itu merasa aman, hingga dia bisa berkarya dalam bidangnya, bisa fokus hingga menghasilkan karya-karya yang bisa digemari oleh masyarakat. Jadi, hak cipta itu salah satu fungsinya ya akhirnya memberikan insentif agar setiap kreator itu bisa fokus terhadap pekerjaannya dan masyarakat bisa menikmati karya-karya yang baik. Ya, memang pelanggaran hak cipta itu masih terjadi ya dan berbagai faktor ya. Pertama mungkin tidak tahu ya, tidak tahu bahwa kalau menggunakan hak cipta seseorang, katakan menyanyi lagu seseorang atau mengambil bagian dari suatu buku untuk membuat paper itu harus seizin si penciptanya. Jadi kita mulai dengan mereka-mereka yang mungkin belum paham mengenai hak cipta itu apa. Kedua, mungkin ada faktor ekonomi di sini, yaitu faktor mungkin harga ya, yang mana sesuatu yang asli, katakan itu CD asli, itu buku asli, itu kalau dibandingkan dengan versi bajakan yang katakan lebih murah, orang lebih prefer yang lebih murah kali ya, karena kita selalu sebagai konsumen mencari yang lebih murah kan. Nah, jadi faktor lain adalah mungkin kurang menghargai upaya orang lain ya. Jadi walaupun mungkin sudah tahu bahwa hak cipta itu harus dihormati, tapi ah mungkin orangnya nggak tahu gitu ya, yang pemilik hak cipta nggak tahu, saya pakai aja begitu ya. Jadi kombinasi dari berbagai faktor, ketidaktahuan atau mungkin harga ya, atau mungkin juga tidak peduli. Tapi yang jelas harga yang asli tidak mungkin sama dengan harga yang bajakan, karena yang bajakan itu tidak bayar pajak, tidak bayar royalti. Tapi kalau terus-menerus pembajakan dibiarkan, maka satu saat para kreator akan punah. Itu yang kita hindari karena yang rugi juga masyarakat. Ya, memang hak cipta itu ada pro kontra ya. Kalau kita mulai menjawab pertanyaan itu dari segi bahwa hak cipta itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan yang berupaya untuk melindungi kepentingan individu si kreator. Tapi di lain pihak juga tidak melupakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat. Ya. Tentunya sebagai individu, sebagai kreator ingin pelindungan setinggi-tingginya, sebesar-besarnya untuk kepentingan individu. Tapi untuk masyarakat ingin sebebas-bebasnya, ya, ingin free dan lain sebagainya. Nah, ini hak cipta itu merupakan sebenarnya eh, ketentuan hukum yang berupaya menyeimbangkan kedua pihak, baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Nah, tentunya eh, apalagi ya dengan revolusi digital ini, di mana ada anggapan bahwa segala sesuatunya di internet itu adalah free, ada persepsi dari sebagian masyarakat bahwa apa yang ada di internet itu adalah gratis atau free. Sebenarnya tidak demikian. Nah, timbul ketegangan di sini. Ketegangan antara mereka-mereka yang pemilik hak cipta dan masyarakat yang menganggap bahwa apa-apa yang di internet itu sudah boleh dipakai. Nah, maka timbul gerakan ya eh, untuk membatasi, bahkan ada yang mengatakan nggak perlu hak cipta di dunia ini karena pada akhirnya seseorang menulis buku atau menulis lagu itu kan untuk menghibur masyarakat atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan lupa sekali lagi bahwa eh, pemilik hak cipta itu atau pembuat karya itu adalah suatu profesi yang juga perlu untuk bayar listrik, untuk memberikan nafkah ke keluarga, di mana itu sebagai sumber penghasilan hidup ya. Sehingga kita di sini perlu cari keseimbangan, lagi-lagi bahwa filosofi hak cipta itu berupaya mencari keseimbangan antara kepentingan individu kreator dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Selalu akan timbul pertentangan di antara kedua pihak ini, selalu akan ada golongan anti hak cipta, ya,
Tetapi yang menjadi tugas kita semua adalah selalu mencari titik temu, mencari keseimbangan untuk agar kedua belah pihak ini bisa terwakili kepentingannya.